terutama untuk sobat-sobat NB ini, misal kalau dikasih motivasi sama Kadamar, kan kadang-kadang Kadamar suka kasih pesan-pesan gitu, harus selalu didengerin guys. Mungkin dulu kalau aku denger motivasi Kadamar tuh agak kesel-kesel gitu Kak, tapi setelah saya pikir-pikir tuh, apalagi sekarang gitu, ternyata berguna juga gitu, motivasi yang Kakak Damar berikan. Ada juga motivasi dari aku guys, jadi motivasi dari aku ini jangan pedulikan apa yang orang lain lakukan, lakukan aja apa yang harus kamu lakukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Kadamar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, di mana channel Bimbel Nusantara Belajar ini adalah untuk tempat berbagi informasi tentang SMA Militer dan SMA Unggul Berasrama yang ada di Indonesia. Oke, tanpa panjang-panjang lagi ya. Ini alhamdulillah banget, kemarin tanggal 23 ada Bang Farel dari SMA Praja Digantara. Nah sekarang ada temennya lagi, sekolah di SMA Praja Digantara juga. Karena kemarin Abang Farel tidak bisa datang berbarengan, makanya terpaksa kita bisa nih, gitu ya. Jadi tanpa lama lagi, Kadamar mau memperkenalkan ada anak Bimbel Nusantara Belajar angkatan 9, temennya Bang Fatan dan temennya Bang Farel yang masuk ke 2 SMA keren, yaitu 1 SMA semi militer atau SMA terpadu Bidang Nusantara dan SMA Praja Digantara. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk abangnya. Oke Pak, silakan memperkenalkan diri Pak. Halo semuanya Sobat NB, nama aku Igusti Nguraputu Krisna Pusantika, panggilnya biasanya Krisna sih. Aku siswa dari sekolah SMA Praja Digantara yang ada di Boyolali, Solo. Kamu sekolahnya dari mana, Bang? Asal sekolahmu dari mana? Oh, asal sekolah SMP ya? Kalau SMP saya sih di SMP Santo Markus 2 di Jakarta Timur. Oh, Santo Markus 2 di Jakarta Timur. Oke. Bang, ini menarik juga nih. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman atau adik-adik Krista nanti, bahwasannya di Bimbel Nusantara Belajar itu bisa banget masuk, diterima, lolos, diterima lebih dari 1 SMA impiannya. Bisa itu dua-duanya SMA semi militer, bisa itu dua-duanya SMA Unggul Berasrama, bahkan ada yang diterima 3 atau 4, bisa banget. Dengan catatan belajar. Betul. Ya, betul banget. Jadi bisa banget diterima lebih dari 1. Nah, ini contohnya ada Abang Krisna. Nah, sekarang kalian pengen tanya, kok bisa? Coba ceritain gimana perjalanan kamu. Yang pertama mungkin perjalanan saya itu ketika masuk SMA Krida Nusantara. Yang pertama banget aku liatin itu karena memang bisa kalian lihat sendiri badan aku agak gemuk ya. Jadi aku tuh bener-bener agak push di fisiknya juga Kak. Fisiknya aku push dan juga psikotesnya sih Kak. Saya juga sering belajar psikotes. Bahkan saya pernah itu di sekolah tuh lagi jam pelajaran istirahat lah, itu lagi pada santai, saya agak sedikit lah Pauli dikit Kak. Tetap latihan ya? Tetap latihan Kak. Paling dikit-dikit aja sih Kak. Habis itu mungkin aku juga sedikit belajar materi akademik buat mempersiapkan di sekolah SMA Praja Digantara. Juga buat di Krida Nusantara juga? Itu buat di Krida Nusantara juga Kak. Terus kamu tes di Krida Nusantara tuh? Tes di Krida Nusantara juga Kak. Apa kesan kamu selama tes di Krida Nusantara apa? Di Krida Nusantara itu menurut aku
memang lingkungannya cukup asik juga sih, lingkungannya asik. Dan di sana teman-temannya juga baik-baik semua. Banyak anak NBA juga kan yang di sana. Ya kak. Banyak anak NBA juga kan. Banyak banget anak NBA. Lumayan banyak lah di sana kenalan anak NBA juga. NBA 9 ya. NBA 9. Kebetulan NBA angkatan 9. Oke, jadi itu ya. Sebenarnya sih kalau kalian belajar itu bisa banget loh. Cuma masalahnya kalian nggak belajar. Betul nggak sih? betul banget. Jadi kalau anak-anak yang memang nggak diterima ya, nggak diterima di SMA militer atau nggak diterima di SMA unggul, ya coba kalian seleksi diri gitu. Apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi Bang Krisna ajak kadang-kadang kalau di sekolah itu latihan juga gitu kan, gitu. Latihan lagi. Oke. Kemudian setelah kamu dinyatakan lulus di Krida Nusantara, sebentar, tesnya ya? Iya. Tesnya di Krida Nusantara berbenturan nggak dengan di Dirgantara? Bukan berbenturan sih kak, tapi ininya pengumumannya yang berbenturan kak. Oh, tapi tesnya enggak? Tesnya enggak sih kak. Oh, jadi begitu kamu tes di Krida Nusantara, itu pengumuman? Seldanya Praja Dirgantara. Maaf. Ketika tes di Krida Nusantara itu kan pengumumannya itu sama kayak pengumuman seldanya Praja Dirgantara kak. Oke, kamu tes di Krida Nusantara duluan apa Praja Dirgantara duluan? Tes di Krida Nusantara duluan kak. Oke, tes Krida Nusantara duluan, berapa hari kemudian baru Praja Dirgantara? Kira-kira mungkin 2 mingguan lah kak, 2 mingguan. Oh, jauh. Lumayan jauh. Tapi pengumuman Krida Nusantara bareng? Iya bareng kak. 2 hari doang kak. Sama seldanya? Sama seldanya Praja Dirgantara. Jadi ketika kamu tes, itu kamu tahu bahwasannya kamu lolos selda PD? Ketika tes itu saya tes KF. belum kak, belum tahu. Yang samanya di mana? Samanya itu di pengumumannya kak. Iya pengumumannya? Pengumuman Krida duluan, baru selda. Berbarengan di satu hari? Beda hari? Berbarengan di 1 minggu. Di minggu bukan di hari? Iya. Tapi Krida Nusantara duluan? Oke. Terus, sebenarnya itu dua SMA yang bagus ya, cuman kadang mas pengen tahu apa alasan Krisna dan orang tua memutuskan untuk masuk ke Praja Dirgantara. Kalau untuk dari orang tua sih, orang tua ya fine-fine aja sih, saya mau pilih SMA ini mau SMA itu ya bebas. Kalau dari saya sendiri nih kak, jujur, menurut saya Praja Dirgantara itu punya punya tujuan yang lebih cocok lah, lebih fleksibel, apalagi buat saya. Gitu, iya, bisa kemana-mana aja, nggak cuma berfokus kepada semi militer aja, tapi berfokus ke PTN lainnya juga. Oke, jadi memang SMA Praja Dirgantara ini bukan SMA semi militer. Ya, bukan SMA Praja Dirgantara ini adalah salah satu SMA unggul berasrama. Ya mungkin nanti siswanya nih yang bisa memperkenalkan apa sih SMA Praja Dirgantara itu dan apa sih keunggulannya ya SMA Praja Dirgantara ya. Nah, makanya saya mau tanya tuh, menurut Krisna apa sih keunggulan Praja Dirgantara? Coba biar Abang Insa atau yang nonton YouTube channel MB ini tahu, SMA Praja Dirgantara tuh bagusnya karena ini gitu. Oke, pertama-tama aku kenalin SMA Praja Dirgantara dulu. Dari paling awal lah. Iya. SMA Praja Dirgantara itu terletak di Solo, tepatnya Boyolali, Kecamatan Ngemplak, dan Kelurahan Serap. Setelah itu SMA Praja Dirgantara ini udah yang Kak Damar singgung juga, itu sebenarnya unggulan berasrama, bukan semi militer ya guys. Jadi di sana nggak ada kayak tes fisik kan, nggak ada tes fisik, memang full akademik semua. Habis itu Praja Dirgantara ini tuh dia itu aku tahu aja ya. Jadi Praja Dirgantara itu sebenarnya belajarnya itu cuma 2 tahun guys, kayak akselerasi. Tapi di 2 tahun itu benar-benar padat banget kak. Jadi pelajaran
kan kurikulumnya IB ya Kak. Jadi pelajaran IB itu memang dipelajari 2 tahun. Dari kelas 10 sampai kelas 11. Di kelas 12-nya itu kita ada peminatan. Ada 4 peminatan. Nah, ini yang bikin Parito Digantara ini kesannya tuh fleksibel. Ada peminatan. Yang pertama ada TNI Polri, PTK atau perguruan tinggi kedinasan, di situ ada PTN, dan yang terakhir PTLN. Yang paling diincar-incar sama semua orang tuh PTLN sih guys. Beasiswa ya? Iya, banyak yang masuk beasiswa Kak. Apalagi angkatan terakhir tuh angkatan berapa? Angkatan 5 Kak. Kamu angkatan 6? Maaf. 8. Kamu angkatan 8 ya. Angkatan 5 kemarin berapa persen masuk ke PTLN beasiswa? 50% kayaknya ada deh Kak. 50% Banyak. lebih. Ya. Jadi bagi kalian yang memang ya sebenarnya sih benar kata Bang Krisna ya, kemana aja bisa, ya tergantung kalian ya, tergantung effort kaliannya. Cuma bagi kalian yang memang mau ngincer PTLN kayaknya ini cocok banget ya. Cocok banget di Parito Digantara karena memang 50% lebih ya. 50%. Ya 50% lebih lah. Oke. Ya terus lanjut. Di situ Parito Digantara ini mungkin di sini nggak ada senioritas, jadi menurutku Parito Digantara ini lebih asik lah, kakak-kakaknya juga baik-baik semua, dan kakak-kakaknya itu kesannya itu lebih apa ya, lebih mau untuk berkenalan lah dengan adik-adiknya dan membimbing juga Kak. Jadi kayak nggak ada perselisihan di antara angkatan gitu. Sistem belajarnya juga asik, apalagi di Parito Digantara ini pakainya smartboard Kak. Jadi semua kelas tuh pakai smartboard. Smartboard yang bisa ya tahu lah. TV ya? Ya kayak TV gitu. Waduh, smart TV itu ya? Iya yang itu Kak. Oh iya. Terus keren ya. Apalagi kurikulumnya IB itu menurut aku cukup simpel, karena kita tuh setelah 1 term itu kita bisa milih subjek. Jadi nggak semua subjek kita pelajarin, kita bisa milih 6 subjek gitu Kak. Link itu sih Kak yang bisa saya sampaikan. Kebanyakan. Jadi gini, kalau kalian mau gue tambahin, SMA Parito Digantara ini memang sekarang tidak full beasiswa. Iya betul. Ya. Tapi kalau kalian boleh kasih info ya, untuk masuk SMA Parito Digantara ini, kalau menurut Kadamar ya, itu worth it banget. Ya, jadi nggak mahal kok. Masuk SMA Parito Digantara itu kalau nggak salah uang sekolahnya ya, betul ya. Kalau salah tolong dikoreksi, itu sekitar 50 juta ya. Iya 50 juta Kak, untuk uang pangkalnya. Uang pangkalnya itu sudah termasuk apa aja? Uang pangkalnya mungkin udah termasuk fasilitas asrama. Nyuci sendiri apa laundry? Nyuci laundry. Nyuci laundry, setrika? Setrika udah ada disediain kok Kak. Oh setrika, ini kayak baju ini disetrikain? Oh enggak, maksudnya setrika sendiri tapi kayak ada tempatnya. Iya. Tempatnya, berarti kalian kalau nyuci ada laundrynya, kalau nyetrika sendiri. Iya, nyetrika sendiri. Tadi diajarin kok sama pembinanya santai aja. Iya, pembinanya, terus juga dapat makan gitu kan ya. Nah, terus kalau misalkan uang bulanannya SPP-nya sekitar 6,3 juta. Oh, sekitar 6,3 ya. Ya dengan ya sekali lagi Kadamar disclaim bahwasanya Bimbel Nusantara Belajar tidak berafiliasi dengan manapun, tapi memang Bimbel Nusantara Belajar itu harus benar-benar ngomong kalau oh SMA ini memang worth it loh, SMA itu memang worth it loh, gitu loh. Ya jadi kalau dibilang Bimbel Nusantara Belajar tetap masih merekomendasikan yang namanya SMA Parito Digantara, karena itu tadi kami juga berapresiasi sekali dengan guru-guru di sana, karena yang kami dengar tahun lalu itu bisa mencetak 50% lebih siswa SMA Parito Digantara itu bisa masuk ke beasiswa, full beasiswa ya apa? Beasiswa Garuda sama beasiswa dari universitas langsung. Beasiswa Garuda dan beasiswa dari universitas yang bersangkutan, dan itu nggak mudah ke situ, walaupun siswanya 130-an. Ya. Tahunnya angkatannya saya 138. Tapi nggak gampang juga bisa masukin anak-anak. Itu yang menurut Bimbel Nusantara Belajar ada poin plusnya di situ. Dan juga bisa di TNI Polri, bisa di keguruan kedinasan dan sebagainya. Iya. Saya. Ya. Jadi memang
habis lah itu SMP Dirgantara ya. Oke, sekarang Kak Damar mau balik lagi ke Krishna. Nah, Krishna kan apa sebutannya tuh kalau di SMA Pradita Dirgantara? Hanya sebulan. Selama 4 bulan menjadi siswa SMA apa tuh? Oh, SIP. Ospek apa? Sebutannya apa? SIP MPLS, Kak. Oh, MPLS. Masa Pengenalan lingkungan sekolah. Sama SIP, Kak, Student Induction Program. Student Induction Program. apa itu? Ya, sama kayak MPLS yang pengenalan gitu diri ya. gitu. Oke. Kak Damar mau tahu pengalaman Krishna selama MPLS 4 bulan di SMA Pradita Dirgantara. Apa yang kesan-kesannya yang selama sana? Menurut saya sih kalau ketika 4 bulan pertama itu tuh di SMA Pradita Dirgantara itu benar-benar masa kita adaptasi lah dengan lingkungan baru, apalagi saya kan dari SMP yang bukan boarding ya Kak. Masuk ke boarding school itu memang agak berat sih awal-awalnya, kayak semuanya harus sendiri, nyuci sendiri, bahkan belajar pun juga benar harus bisa memanage waktu Kak. Maksudnya kayak saya mau belajar pun kayak tiba-tiba ada kegiatan ini gitu. Itu benar-benar apa ya, benar-benar cara saya untuk adaptasi ke lingkungan yang baru. Habis itu di masa SIP MPLS ini benar-benar tekanin banget kesolidaritasan antar siswa. Di angkatan saya itu kita diwajibkan untuk bikin acara namanya Horizon Kak. Jadi itu benar-benar masa ketika kita bisa bonding lah satu dengan yang lain. Terakhir pas pertengahan. Oh itu dari pertengahan ke akhir Kak. Kita dari pertengahan ke akhir. Setelah itu banyak juga sih kegiatan-kegiatan yang kita keluar dari SMA Pradita Dirgantara, kayak pas namanya student apa sih yang keluar? Student exchange. Bukan. Trip apa sih namanya? School trip. TO. Iya, TO sama school trip lah. Oh, gitu. TO terpimpin. Kayak kita ke Wana ini atau enggak ke tempat museum ini buat buat belajar lah, nggak jadi SMA Pradita Dirgantara ini nggak full belajar di kelas gitu, bisa belajar di luar, dan lumayan sering juga lah Kak acaranya. Oke. Tadi kata Krishna ada satu kendala ya. Iya. Apa yang terberat menurut Krishna? Selama 4 bulan yang paling berat apa? Selama 4 bulan tuh yang paling berat udah pasti tuh akademiknya sih Kak. Memang apalagi ini baru naik SMA ya Kak. Saya dulu waktu baru naik SMP aja agak kesusahan, ini apalagi baru naik SMA dan kurikulumnya beda gitu. Jadi saya benar-benar harus menyesuaikan dan harus ekstra belajar lah. Ekstra belajar dan manajemen waktu sih Kak. Manajemen waktu itu yang paling penting Kak. Kalau Farel kemarin yang paling berat waktu pertama kali di Pradita bangun pagi. Oh iya. Nah, kalau kamu apa? Yang paling berat nyerika sendiri kah atau apa? Yang paling berat nyetrika saya agak numpuk tuh Kak, saya nggak. Tapi kalau bangun pagi nggak ada masalah. Kalau bangun pagi tuh saya gampang, soalnya dibangunin pakai apa sih, toa gitu, bukan toa, apa sih, speaker gitu, kayak speaker, jadi bisa saya bangun Kak. Terus misalkan ada gesekan-gesekan dengan teman atau ada kesulitan dalam menyamakan persepsi, misalkan si orang A dengan orang B dengan orang C itu kan bercandanya suka berbeda nih. Oh. Nah kalau itu bersosialisasi lah. Kalau Krishna ada kesulitan nggak? Karena kan banyak orang, banyak karakter, itu kan Krishna kan harus itu kesulitan. Oh, saya ada masalah yang cukup benar-benar bikin saya agak gimana ya? Berat lah. Berat banget ya sama Pradita Dirgantara. Saya itu orangnya tuh minder Kak, suka minder. Rasanya yang kita tahu ini kan SMA Pradita Dirgantara ini kan banyak lah orang pintar yang dari situ kan. Itu saya kadang-kadang suka minder gitu loh. Saya kalah ya dari ini, kalah dari ini gitu. Jadi saya
apa ya, mental kepercayaan diri saya itu agak sedikit menurun Kak di SMA Pertama Digantara itu Kak untuk awal-awal. Tapi lama-kelamaan saya udah lumayan adaptasi, saya juga mencoba untuk memanage waktu dengan benar, dengan apa ya, gak membuang-buang waktu lah ibaratnya gitu Kak. Saya akhirnya bisa membangun kepercayaan diri itu Kak. Berarti ya sebenarnya sih kalau yang udah lolos masuk ke SMA Digantara sih sebenarnya so-so aja sih. Ya. Sama sih. Sebenarnya sama. Nah tinggal daya juang. Sih. Daya juang itu Kak yang dibutuhin Kak. Ya, tinggal daya juang aja sebenarnya Krisna gitu. Oke. Jadi itu ya selama 4 bulan pengalaman kamu seperti itu. Oke. Sekarang kamu mau tanya lagi nih. Ini masuk langsung ke SMA Digantara. Itu seleksi di SMA Digantara itu kan lumayan ketat ya. Iya. Akademik, wawancara, dan ada psikotes ya? Ada psikotesnya. Oke. Itu bagaimana kamu mempersiapkan serangkaian tes untuk masuk ke SMA Digantara dan seberapa berperan Bimbel Nusantara Belajar dalam proses seleksi SMA Digantara? Silakan. Oke. Nah, pertama-tama mungkin perjuangan aku tuh pastinya belajar. Nah, cara belajar aku tuh sebenarnya aku tuh lebih suka drilling soal Kak. Drilling soal daripada kayak belajar materi yang baca-baca gitu. Karena saya belajar materi dikit, itu saya drilling soal. Biar lebih terbiasa lah dengan soal-soal yang ada di tes-tes SMA unggul-unggulan gitulah. Saya kesulitan nih Kak. Saya udah ada nih niatnya mau drilling soal, tapi soalnya nggak ada. Akhirnya saya masuk ke Bimbel Nusantara Belajar ini Kak. Bimbel Nusantara Belajar ini banyak menyediakan soal-soal Kak, kayak Atman, kuis, dan bahkan di materinya pun juga ada soal-soal Kak. Tipe-tipe soalnya tuh menurut saya tipe-tipe soal yang odds gitu lah Kak. Maksudnya perlu banyak penalaran lah Kak untuk menjawabnya. Paling itu sih Kak, peran Bimbel Nusantara Belajar tuh cukup, bahkan lebih banget dari segi itu Kak. Oke, ya, jadi note ya buat siswa-siswa di sana, buat adik-adiknya Krisna. Ya, di Bimbel Nusantara Belajar memang kami itu sebagai jembatan sebenarnya. Ya Pak. Ya sisanya, ya kami nggak punya bocoran soal, ya nggak sih? Ya kalian lah yang mengeksplor apa yang sudah kami berikan, kayak gitu ya. Dan itu benar terbukti, ya ini hasilnya. Gitu. Kalau kalian mau mengeksplor apa yang sudah kami berikan, kalian kan cukup gampang sebenarnya, tinggal belajar doang. Tinggal belajar doang. Iya kan? Sebenarnya tinggal jalan lah. Ya udah. Ada sediain jembatan. Iya udah ada gitu. Lu kosong mikirin soalnya apa, kita yang meng-create gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih banyak Putu Krisna. Memang dari awal saya udah bilang ini insya Allah enak, memang harus masuk ke Pradita, tapi alhamdulillah masuk ke Pradita juga. Oke, tadi kan udah disebutin bahwasanya memang di SMA Pradita Digantara itu lebih menekankan kedisiplinan. Iya, kedisiplinan. Karakternya seperti apa sih? Maksudnya bagaimana sistem pembelajaran di SMA Pradita Digantara menekankan kedisiplinan, karakter atau akademik, dan apakah sistem kedisiplinannya ada unsur semi militer? Kalau unsur semi militer nggak ada ya? Pasti nggak ada, kurang. Menekankan karakternya mau dibawa kemana sih sebetulnya SMA PD ini menurut kamu? Menurut aku sih apa yang mau dicetak gitu loh? Dari kurikulumnya aja udah kelihatan IB. Dan sistem pembelajarannya itu memang isinya itu penalaran dan analisa betul. Analisa dan penalaran. Jadi menurut aku tuh SMA Pradita Digantara ini mau mencetak siswa-siswanya itu ke PTLN atau enggak ke PTN, ibaratnya ke perguruan tinggi lah Kak. Bisa dilihat juga, apalagi Pradita Digantara ini tuh setiap hari tuh kita belajar pun juga pakai bahasa Inggris Kak. Emang udah kelihatan banget kalau ingin mempersiapkan murid-muridnya ke luar negeri gitu Kak. Luar negeri ya, sebetulnya goal-nya itu ya. Itu Kak. Kalau kedisiplinan sih mungkin tidak sama sih Kak. Tidak sama, kita juga benar ditekankan kedisiplinannya juga Kak.
budaya disiplin apa sih sebenarnya yang paling terasa di SMA Perguruan Dirgantara? Apakah ada kebiasaan atau aturan yang awalnya terasa berat tapi ternyata berdampak positif? Kedisiplinan seperti apa? Yang pertama udah pasti banget bangun pagi Kak. Jelas. Bangun pagi. Habis itu di hari Rabu dan juga Sabtu itu ada yang namanya olahraga pagi. Jadi habis bangun pagi itu kan ibadah, habis itu langsung olahraga pagi. Awalnya itu kan berat ya Kak, mata masih ngantuk banget. Iya. Berapa bulan tuh kamu? Berapa minggu kamu merasa berat? Sekitar 2 bulan apa 2 bulan tuh saya merasa berat. Hampir separuh ya? Hampir separuhnya itu. Berat bangun pagi? Berat ya berat bangun pagi. Bisa olahraga? Oke, terus? Tapi lama-lama tuh saya ngerasa kayak di sekolah tuh justru malah lebih fresh gitu Kak. Ketika olahraga kan dibawa gerak ya badan ya. Jadi kita nggak ngantuk gitu Kak. Terus mandi bagaimana? Mandi kan airnya dingin banget itu. Mandi Air dingin nggak? airnya biasa aja sih Kak, tapi dinginnya Dingin sih dari dinginnya IKN ya, dingin dingin dari banget IKN. IKN. Oh iya. Saya paling menggigil tuh waktu tes KN tuh. Iya. Mandinya dingin banget itu orang. Iya. Di bawah kaki Mang Layan. Ya. Itu sih. Sebenarnya kalau di Perairan Dirgantara itu nggak ini Kak, apa namanya nggak panas, nggak dingin, dia tuh panas Kak, Oh iya. nggak panas, jadi saya lumayan sering keringetan lah Kak di situ. Oh iya. Daripada di KN, kalau di Ya, KN kan dingin ya. dingin Kak. Oke. Disiplin berikutnya mungkin ini Kak, makan sih Kak, makan. Jadi kita tuh makan bener-bener diingetin terus Kak. Dari pagi sebelum sekolah, siang sama malam. Kalau bisa Ada yang apel nggak? apel malam ada Kak. Pagi nggak ada ya? Apel pagi ada, Oh, pagi apel sih pagi. ada. Nah, terus? Kalau makannya itu kadang-kadang misalnya ada yang bolos makan nih Kak, itu dicariin sama pembina Yang Kak. bisa Sampai terus ketemu. makan. Ada aja kayak yang bolos makan Kak. Oh. Situ ya itu tadi yang Kakak bilang itu tadi yang ada apel. Jadi apel malam sama apel pagi. Kalau apel pagi itu ya apel biasa, tapi kalau apel malam itu cuma sekedar ngecek personil aja sih Kak di dalam asrama. Oke. Jadi disiplinnya memang ya bukan disiplin semi militer ya. Memang disiplin secara general aja ya. Ya memang hal tersebut lah yang berguna buat kedepannya gitu Kak. Saya kayak bukan militer banget gitu. Ya, memang bukan semi militer. Ibaratnya asrama. kalau misalnya kalian di luar negeri pun juga pasti bakal kayak gitu. Sama, ya harus itu harus dijunjung tinggi terus ya. Kedisiplinan itu harus terus. Nah, satu lagi nih. Coba lihat, nih ada beginian ya. Nah, berarti ini anak OSIS. Anak buahnya Fatan ya? Iya. Nah, anak buahnya Bang Fatan serkan nggak sama Farel? Enggak, Farel mah bendara. Oh, jadi jabatannya lebih tinggi? Lebih tinggi. Oh. Oke, ini ceritain kenapa kamu bisa dapet ini, ceritain. Dan kenapa kok kamu tertarik dapet ini? Coba ceritain dari awal. Jadi awalnya itu sebenarnya saya masuk OSIS ini agak sedikit FOMO ya, soalnya ikut-ikutan. Siapa ceritanya? Ikut banyak lah Kak, ikut-ikutan. Farel juga daftar saya juga ikut-ikutan juga sih Kak. Tapi dia ini juga dia langsung jadi coba jadi ketua OSIS ya? Iya sih, Farel langsung ketua OSIS. Kamu kenapa nggak langsung ketua OSIS juga? Saya coba-coba. Oh, coba. Oke. Terus? Sama saya tuh kan dulu waktu sebelum masuk Perguruan Dirgantara tuh saya sempat ini Kak, nge-stalk IG OSIS SMA PD. Ada kafatannya. Ada kafatan. Jadi saya tertarik lah buat masuk OSIS Kak. Gitu. Nah, terus ceritanya itu bisa begitu gimana caranya? Jadi seleksinya tuh yang pertama itu udah pasti administrasi. Tapi kalau administrasi semuanya lolos sih Kak. Lolos, habis itu lanjut seleksi wawancara. Enggak ada akademiknya. Wawancara Kak. Wawancara itu di sesi wawancara itu kita benar-benar harus banyak ngomong Kak. Jadi jangan kayak kita diam gitu, nanti apa sih namanya, pemalu jangan malu lah Kak. Jadi ketika wawancara harus on point lah, ngomong tapi harus on point juga sih. Jadi ini kan OSIS ini benar-benar mengubah sikap aku yang dulunya tuh pemalu. Ya. Jadi lumayan aktif lah Kak di
sekolah gitu. Di situ abis wawancara itu kita ada seleksi fisika, ada fisiknya Kak. Oh iya? Ada seleksi fisiknya, kita suruh lari. Dari berapa orang? Dari satu angkatan semua? Satu angkat enggak, Oh. paling itu daftar OSIS berapa ya? Kalau nggak salah 100 ada tuh Kak. 100? 100 orang ada tuh. Kurang lebih 100 orang? Kalau lebih 100-an, iya 100. Dari 100 orang itu ada yang inti, ada yang macam-macam itu ya? Ya, Oke. Terus pengurus OSISnya ada berapa orang sih? pengurus OSIS total sekarang 45 Kak. Berarti dari 100 orang yang diterima 45? Iya Kak. Oh, gitu. Oke, terus? Setelah seleksi tes fisik itu ada pengumuman seleksi itu kan hitungannya seleksi tahap 1 lah Kak. Wawancara plus fisik itu tahap 1 Kak. Oh ya. Jadi saya juga kaget awalnya Kak, kok saya bisa masuk gitu. Bahkan saya awalnya juga daftar kayak FOMO lah Kak, FOMO daftar. Di situ lanjut, jadi sistem di SMA PD ini emang beda dari yang lain lah penerimaan OSISnya. Ada 2 tahap dan tahap keduanya itu benar-benar lumayan gong dari seleksinya, dari seluruh tahapan seleksinya. Jadi kita tuh disuruh buat event Kak. Suruh buat event yang cukup besar lah Kak, cukup besar. Terus kita para calon siswa ini itu diharuskan buat calon pengurus ini harus saling berkolerasi lah untuk berkolaborasi. Ya, berkolaborasi gitu. Berkolaborasi untuk ini buat eventnya gitu Kak. Jadi kamu sama teman kamu harus bahu membahu gitu. Ya, Sama senior? oh kan ada juga senior yang tes Kak. Oh gitu. Jadi bikin grup dong. Iya, jadi seluruh calon pengurus itu ini Kak, bekerja sama untuk bikin event Kak. Jadi ya gitu. Sama ini Kak. Jadi kan ada nih Kak tadi yang tes jadi ketua OSIS. Nah, tes yang ketua OSISnya itu tuh ada 5 orang total. Kafatan, salah satunya ada Kafatan sama Farel, tiganya ada lagi tiga. Itu dipangkas lagi Kak, jadi 3 orang doang. Ada tes sendirinya lah, mungkin saya kurang tahu juga kalau ketua OSIS. Nah, setelah dia masuk ke tahap 2 itu, kan udah kepangkas di 3 orang doang. Sisa 2-nya itu dia gak langsung gugur, tapi jadi jadi ibaratnya tesnya ke di tesnya itu dia tetap pengurus OSIS tetap pengurus OSIS tapi bukan waketos atau ketua OSISnya gitu. Iya, bukan Kak. Maksudnya kayak dia tesnya itu kayak tes yang anggota biasa gitu loh Kak. Kan kalau yang ketua ini kan agak beda dari yang lain Kak. Agak beda gitu. Iyalah, ketua gitu. Oke. Nah, uniknya di sini yang ketuplaknya itu nggak boleh dari calon ketua OSISnya Kak, harus dari anggotanya. Harus dari calon anggota pengurus Kak. Itu yang uniknya Kak. Ketua pelaksananya harus dari anggotanya. Ya. Terus kamu bikin event apa? Event kayak games gitu Kak. Jadi namanya itu LOL Kak. Loud out love gitu. Itu. Ketawa yang gede gitu. Ya, jadi eventnya itu tentang kebersamaan. Kita kan di Pareto Tigata itu ada keluarga Kak. Keluarga asuh. Jadi kita mengundang seluruh keluarga asuh untuk datang ke eventnya dan bermain game bersama-sama gitu. Kesannya tuh biar ketawa bersama-sama gitu. Keluarga asuh kamu ada nggak MB 8? MB 8 nggak ada Kak. Saya nggak tahu sih ada. Selain Fatan, taunya Fatan doang. Ada lagi MB 8 selain Fatan. Kak James. Kak James, Kak. Saya nggak sekeluarga sama Kak. Gitu. Ngomong-ngomong yang ikut OSIS atau yang jadi pengurus OSIS ini anak NB cuma ada berapa orang sih sebenarnya? Setahu saya 3 orang. Farel, kamu satu lagi? Iya. Ini. Farel, kamu satu lagi? Angkatan kan? Enggak, yang seangkatan kamu cuma 2. Oh. NB 9 cuma 2? Iya. Oh, iya. Keren juga. Saya cuma dulu. Waktu itu kamu marching band nggak? Oh iya, saya marching band Kak. Megang apa? Bass drum Kak. Sama dong sama Farel? Iya, sama kayak Farel. Terus gigit-gigit itu juga?
Wah, saya nggak gigit-gigit kak. Kayak tubuh. Apa? Kayak tubuh. Oh, tubuh. Itu dipilih apa memang kamu milih sih? Ada seleksinya juga kak. Bassdrum ada seleksinya juga. Seleksi untuk masuk bassdrum itu kita malah main snare kak. Kita disuruh main snare. Nanti dipilih, oh ini kamu cocoknya main bassdrum, kamu cocok main ini, main tenor gitu. Susah nggak itu proses seleksi itu? Kan menurut saya gampang. Gampang-gampang aja ya. Tapi memang itu semua dipengenin sama semua orang apa? Yang megang itu apa namanya? Rantarama, mayoritas. Rantarama itu apa? Yang paling favorit maksud kadang-kadang? Yang paling favorit biasanya ya Rantarama dong yang sih. main di Maret itu ya? Iya yang main mayoritas itu kan. Itu paling susah tuh. Tapi saya emang dari dulu sukanya bassdrum sih. Bukan Sesuai lah ya. Ya. Oke. Nah ini tadi kan kamu kan ngomong kadang itu yang penting kita bisa bagi waktu. Yang penting kita bisa bagi waktu. Kayaknya waktu di sana tuh buat banget deh buat kamu. Kenapa sih? Soalnya di PD itu kegiatannya banyak banget kak. Apa kegiatan banyak kan cuma kegiatan akademik doang sih bahasa mah di PD. Emang ada kegiatan non akademik? Ada kak. Contohnya? eskul kak. Oh iya. Jadi eskul tuh kalau saya tuh kan milihnya eskulnya yang dari hari Selasa sampai Kamis doang. Ada tuh kak yang milih eskulnya Senin, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamu sekolahnya apa? Ada Sabtu. Bulu tangkis kak, bulu tangkis sama paskibra kak. Lah banyak banget. Jadi diwajibin milih dua kak. Oh. Cuma diwajibin dua. Tapi yang tersedia tuh harinya ada empat. Sekolahnya ada apa aja sih? Ada banyak. Oh kalau yang hari Selasa itu biasanya olahraga kak, paling basket, bulu tangkis, Ada basket, bulu tangkis, tenis, renang. renang Sabtu kak. Oh, tapi ada renang. Ada renang. Oke. Yang itu yang bukan olahraganya apa? Bukan olahraganya. Karya ilmiah remaja gitu. Oh di PD itu kalau yang hari itu maksudnya hari Kamis kak. Hari Kamis itu dia berfokusnya pada seni sama akademika. Oh, seni apa? Jadi di yang pertama itu ada apa namanya band, ada school band. Di situ ada eskul OSN nih kak. Ada eskul OSN. Jadi Kenapa kamu nggak ikut itu aja? saya pilih paskibra sih kak. Oh, Paskibra tuh passion saya. Oh iya. OSN terus? Kalau ya OSN itu kan dibagi banyak banget tuh, ada geografi, kebumian, banyak lah segala macam. Jadi itu salah satu cara SMA Pradita Digantara itu buat menyumbangkan lah anak-anaknya yang anak-anak untuk bisa bisa ikut berkompetisi di di OSN gitu. Oke. nasional. Terus? Di situ kalau selain itu tuh ada ini kak, ada namanya apa ya? Teater kak, school teater gitu kak. School acting. Iya teater. Banyak juga ya. Cukup banyak kak memang. Terus waktunya itu kayak kamu pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah jam 3. Terus Jam 3 habis itu sholat itu kan jam 3 sampai jam setengah. pada saat yang lain sholat kamu Yang lain sholat saya paling ibadah istirahat juga? Enggak, saya istirahat di asrama sih kak, tapi istirahat bentar Kapan doang kamu gitu, Kak. ibadah? Ibadahnya saya pagi, siang sama sore kak. Oh. Pagi siang sama ini malam. Dan itu diakomodir sama SMA Pradita Digantara? Iya, diakomodir kak. Banyak juga kan? Karena kan kamu kan posisinya kan bagian kerohanian ya? Iya. Bagian kerohanian apa? Ya. Agama apa? Oh, kalau di PD itu kita megang kerohaniannya semuanya kak. Oh. Organisasi di PD itu nggak cuma OSIS doang, nggak ada banyak, ada 10 kak. Iya, maksud saya di OSIS itu apakah misalkan nih OSIS Rohis, Islam, Kristen apa dicampur? Dicampur. Oh, kalau OSIS dicampur kak. Oh. Tapi kalau yang rohaninya ada Rohis, ada Rokat, Kris itu ada kak. Oh, ada sendiri gitu. Jadi ibaratnya kita berkolaborasi juga kak sama Rohis sama Rokat Kris juga kak. Kayak misalkan dikit lagi ada Ramadan nih kak, ada Ramadan sama Natal. Jadi kerohanian. Lewat Natal kan? Oh, maksudnya kan nanti ada event Natal lagi di Januari kan, event. Oh ya, event yang sekolah. Itu nanti kita ada kerjasama juga dari OSIS kerohanian sama Rohis dan Rokat Kris gitu kak. Iya, jadi menurut kamu yang berat itu waktu. Ya, untuk manajemen waktunya sih. Waktunya. Oke, ini terakhir aja nih ya.
Oh iya, jadi kamu OSIS-nya itu apa? Bagian apa? Kalau Farel kan bendahara 1 ya? Darah 2 ya. Bendahara 2. Kalau Fatan kan ketua Wakil ketua 1. Iya. Nah, kalau kamu apa? Anggota divisi kerohanian. Oh, anggota divisi kerohanian. Gak apa-apa lah, yang penting dapat ini. Ya kan? Iya. Nggak gampang loh. Ya, gampang. Iya kan? Itu suatu pencapaian yang bagus juga. Dari seorang Krishna yang koma. Dulu tuh kadang tuh kalau ngomong Krishna tuh susah. Pasti nunduk gitu loh itu kadang. Tapi ya itu tadi. Ya memang anaknya malu sih ya. Ya jadi mudah-mudahan dengan makin bertambahnya waktu, terus makin sering nanti diasah sama pamong-pamong atau apa ngomongnya guru-guru ya, guru-guru di Banjar Gantara ya. Krishna bisa lebih berkembang lagi. Kayak gitu. Next, terakhir. Biasa. Kadang tuh jarang. Ini terus terang aja. Bukan karena ada Krishna. Kadang jarang itu karena suka langsung. Ya walaupun pernah ada salah. Pernah ada salah. Waktu itu ya namanya apa intuisi ya, intuisi. Walaupun pernah ada salah. Jarang tak. Oh ini anak ini bisanya kesini. Gitu. Jarang bisa begitu yang benar-benar yakin bulat sampai 100%, walaupun salah juga ya, kita pernah salah tapi kebanyakan sih benar gitu ya. Nah, sama Krishna ini kadang tuh pengen sebenarnya nanya begini tuh pengen nemuin lagi gitu. Anak-anak yang punya karakter seperti ini, anak-anak yang punya kebiasaan seperti ini tuh kadang coba create. Kalau di-create nggak bisa ya, memang udah dari sononya Pak. Ada esensial. Ya, agak susah ya. Iya. Palingan kadang pengen Krishna ini ngasih satu motivasi ya. Walaupun ya paling nggak kan Krishna kan sudah pernah ngalamin nih, ya kan 789 Krishna udah ngelewatin masa-masa itu. Walaupun sekarang mungkin nanti di kelas 10, 11, 12 Krishna butuh motivasi lagi, tapi kan itu kan yang lebih advance. Iya. Ya kan? Kalau yang 789 Krishna udah lewatin nih. Palingnya Kadamar mau tahu motivasi untuk adik-adiknya Krishna nanti, let's say NB10 sekarang, NB11, NB12 dan selanjutnya. Bagaimana caranya jadi seperti Krishna? Walaupun nggak bisa 100%. Ya, bisa dapat 2 SMA, kemudian ya itulah tips and triknya. Paham nggak Mas Kadamar? Iya. Ya, Kadamar mau Krishna ini menularkan dia beberapa kata. Silakan. Mungkin yang pertama tips dari aku tuh kalian itu harus rajin lah, jangan malas keluar dari zona nyaman kalian. Jangan terus-terusan terpaku sama gadget, jadi malas-malasan gitu. Dan juga kalian itu terutama untuk sobat-sobat NB ini, misal kalau dikasih motivasi sama Kadamar, kan kadang-kadang Kadamar suka kasih pesan-pesan gitu, harus selalu dengerin guys. Mungkin dulu kalau aku dengar motivasi Kadamar tuh agak kesel-kesel gitu kan, tapi setelah saya pikir-pikir tuh, apalagi sekarang gitu, ternyata berguna juga gitu. Motivasi yang kakak Damar berikan. Ada juga motivasi dari aku guys, jadi motivasi dari aku ini jangan pedulikan apa yang orang lain lakukan, lakukan aja apa yang harus kamu lakukan gitu. Jangan pedulikan apa yang orang lain lakukan. Tapi lakukan aja apa yang perlu kamu lakukan. Ya. Gitu ya. Perlu kamu lakukan ya. Jadi ya itu tadi. Pikir kamu pengen sih semua siswa atau anak-anak NB sih sukses ya. Ya. Tapi memang percaya deh, anak-anak NB yang sukses itu ya yang berlatih, Ya. yang terlatih, yang bisa keluar dari zona nyaman, ya. Walaupun fasilitas kalian di rumah itu melimpah ya, ya kan? Semua serba ada, tapi please, kita berpikir gini, oke, kita bukan sebagai generasi pewaris. Kita adalah sebagai
generasi perintis. Kalau kita ini menempatkan posisi kita sebagai generasi pewaris, sudah enak lah kita gitu. Ya kayak misalkan Krisna, enak udah ini sebenarnya dia. Bapaknya udah, pokoknya kalau ngomongin orang tua di NB mah gak ada kurang-kurangnya Krisna. Cuman masalahnya yang kurang adalah anak-anaknya. Kenapa mereka tidak mau keluar dari zona nyaman? Bahkan ada beberapa anak NB ya, itu yang semuanya diurusin sama asistennya. Itu yang saya kesel loh. Ini yang sekolah siapa gitu. Kalau kadang boleh curhat nih. Jadi, ya sudahlah. Kalau kalian mau disuruh sekolah aja asisten kalian sana. Gitu. Saya yakin kok orang tua siswa Bimbel Nusantara Belajar itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang di mana saya yakin lah, bukan generasi pewaris mereka itu. Mereka tuh semua perintis semua loh. Semua tuh mereka gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini, di video ini, di setiap video kadang tuh selalu pengen ngomong kayak gitu loh. Jadi adapun informasi yang kadang berikan ini supaya anak-anak kesana tuh bisa jadi kayak Farel, bisa jadi Fatan, bisa jadi kayak Bang Krisna, bisa jadi semua anak-anak NB yang memang nggak bisa semuanya kan. Banyak loh anak NB yang masuk ke Pelita Dirgantara, banyak, cuman karena waktu, ya nggak? Ada keperluan keluarga, ini kan lagi masa libur nih, ya kan? Pasti ada yang kesono kesini, tapi mereka tetap keep in touch kok dengan NB gitu. Ya pada akhirnya ya beberapa aja bisa kita kita minta informasinya untuk sekedar berbagi ya. Kira-kira gitu aja Krisna. Semoga Kadamar berharap kamu di SMA Pelita Dirgantara makin bersinar. Ya, makasih. Ya, kalau kekurangan pasti setiap orang punya kekurangan, tapi bagaimana caranya kamu bisa mengatasi kekurangan itulah yang bisa menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan kamu sudah mulai membaik, gitu ya. Nah, seperti yang saya kenal dulu Krisna dari dulu sampai sekarang itu, saya pikir ada kok berubahnya. Yang dimana tadinya tidak bisa berbicara, maksudnya pemalu, ya sekarang udah lumayan membaik lah, udah membaik lah. Itu kan juga dibuktikan sama keanggotaan OSIS-nya, juga nggak sembarangan juga kan pada saat wawancara dan sebagainya. Ya, kira-kira harapan kami, harapan Kadamar, harapan Bimbel Nusantara Belajar adalah meng-create, menciptakan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi untuk generasi muda di luar sana supaya bisa mengembangkan dirinya sebagai generasi perintis, bukan generasi pewaris. Kira-kira itu aja podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Bang Krisna. Semoga kita bersihkan di SMA Pelita Dirgantara. Kalau ada kurang-kurang dari Kadamar mohon dibuat maaf ya. Bang Krisna juga semuanya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merdeka.